Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wa hatta natamassu bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di bab muamalat, sampai bab as-salam. As-salam. Kita sudah membaca tentang riba. Paling penting itu di sini juga bab riba itu termasuk bab yang sangat penting sekali. Dan sekarang juga bab salam juga penting. Riba kita sudah tahu ada dua apa saja. Ribal buyu sama ribal. Satunya ribal buyu, satunya ribal qard. Riba dalam jual beli, satunya riba dalam utang piutang. Sekarang kita akan masuk ke bab as-salam. As-salam itu maknanya memesan. Apa maknanya, Rasyikah? Memesan. Ada beberapa lafaz yang mirip dengan salam, tapi dia bukan salam. Satunya ada yang namanya macam ini. Al-Bay' fid dimmah. Al-Bay' fid dimmah. Ada yang namanya bai'ul ghaib. Ada yang namanya bai'ud dain. Ada yang namanya as-salam. Ini jangan tersilap. Empat hal ini mirip. Sistemnya mirip, tapi dia bukan. Tidak sama. Banyak orang-orang itu ketika anak belajar fikih di dalam bab salam, dia akan tersilap antara salam dengan salah satu dari tiga hal ini. Salam adalah bagaimana kita membeli sesuatu yang mana sesuatu itu tak ada. Sesuatu itu tak ada. Tapi kita nak pesan, kita nak apalah orang Melayu cakap tempah. Kita nak tempah. Itulah yang namanya salam. Dia tak ada, sekarang tak ada. Tapi kita nak tempah untuk 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Itu yang namanya salam. Itu yang namanya salam. Berbeza dengan wallahu a'lam apa yang sekarang mungkin ada di dalam katalog kita nak beli jual beli online, itu mungkin lebih ke al-bay' fid dimmah, lebih ke al-bay' fid dimmah. Apa beza al-bay' fid dimmah dengan salam? Di antara bezanya itu lafadznya dia berbeza. Satunya pakai salam, satunya pakai B. Yang kedua, salam ini dia tak boleh tukar. Contoh ya. Mana? Khalidah mana Khalidah? Khalidah nak tempah ke saya untuk majlis perkahwinannya, baju atau apa. Dia sudah beri saya uang untuk tempah baju. Kemudian Khalidah cakap, tak ya baju, saya nak syal itu macam ini, selendang, saya nak selendang. Tak boleh. Bay' fid dimmah mungkin boleh. Jadi dibilang kalau di dalam ada namanya bai'ud dain, al-istibdal, penggantian
Di dalam, seumpamanya macam ini. Saya jual selendang ini dengan 1.000. Dia tak cakap 1.000 ini, tapi 1.000 saja. 1.000 ringgit. Nanti Khalidah nak ganti 1.000 itu 1.000 ringgit dengan 250 US dollar. Boleh tak? Terpulang kesepakatan saya mau atau tak. Tapi di dalam penggantian barang tempahan itu tak boleh. Ada beberapa perbezaan antara bai' fid dhimmah dan salam. Bedanya sedikit sangat. Dan bai' fid dhimmah ini tak sepenat salam. Salam ini nanti akan kita baca. Dia memerlukan syarat yang sangat banyak. Bai' fid dhimmah tak macam itu. Ada lagi namanya bai'ul ghaib. Bai'ul ghaib ini jual beli sesuatu yang sudah ada. Lihat. Kalau salam itu kan tempahan, dia tak ada. Bai' fid dhimmah ada. Tapi bai' ghaib, bai' fid dhimmah tak ada. Tapi dia cakap spesifikasi saja. Saya nak beli handphone, spesifikasinya RAM-nya 4. Nanti screen-nya berapa senti, berapa inci. Nanti memorinya berapa, mereknya Samsung ini. Itu namanya spek. Bai' ghaib ini tak ada speknya. Bai' ghaib ini cakapnya macam ini. Saya nak beli handphone Anda, handphone Samsung Anda, tapi saya tidak pernah lihat handphone Samsungnya, tapi saya tahu dia punya handphone Samsung. Itu namanya bai'ul ghaib. Itu namanya bai'ul ghaib. Makna bai'ul ghaib, bai'ul muayyan al ghaib. Itu namanya bai'ul ghaib. Bai' al muayyan. Apa muayyan itu? Tertentu. Jadi harus handphonenya dia. Seumpamanya Ustaz Zaman nak ambil handphonenya Nashwa, yang mana handphonenya Nashwa ini speknya sama dengan handphonenya Ustaz Zaman, nak dijual ke saya, tak boleh. Karena saya spesifik handphonenya Ustaz Zaman. Berbeza dengan bai'ul fid dhimmah, saya tak spesifik. Saya cakap Samsung 10 inch, RAM-nya 10 GB, memorinya 200 tera. Mana ada? Mungkin ada. Satu tera saja sudah ada. Tak ada beza antara 1 dan 200. Semuanya sama-sama angka kan? Hard disk saja ada yang berapa tera hard disk sekarang? 3 tera kan? 5 tera. Saya tengok Galaxy Note 9, memorinya 1 tera kan? 1 tera memorinya. 200 tera mungkin apa tak? Mungkin. Mungkin siapa yang cakap tak? Mungkin ada orang mungkin buat. Saya tak kisah itu punya siapa. Yang saya kisah adalah speknya bukan tinggi. Speknya sesuai dengan apa yang saya mau. Nak cakap itu punya Nashwa, Rashika, Khalidah, satunya siapa? Natasha. Saya tak kisah. Yang penting apa? Speknya. Bai'ul ghaib, saya tak kisah speknya. Saya kisah milik siapa. Ada ini 4 ini mirip, tapi berbeza. Menurut Syafi'i, semua ini sah, kecuali ini. Ini tak sah. Bai'ul ghaib ini. Bai'ud ini macam ini. Oh, Ustaz Zaman punya hutang kepada saya 5.000 ringgit.
5.000 ringgit kan? Sudahlah, takyah 5.000 ringgit. Beri saya handphone Huawei Anta. Jadi saya menjual uang 5.000 ringgit saya yang ada di Ustadz Zaman dengan handphonenya. Boleh tak? Boleh. Ini dibilang bayu'ud-dain, jual hutang. Tapi dia menjual hutang bukan dengan hutang, tapi dengan benda. Saya menjual hutang Anda dengan benda, yaitu handphone. Nanti ada lagi menjual hutang dengan hutang. Itu sedikit berbeza. Itu takyah sekarang, itu di Minhaj itu Masail ada 4 surah. Ada 4 surah. Yang perlu Anda ketahui untuk level ini adalah menjual hutang. Menjual hutang. Menjual hutang itu boleh. Boleh. Ini kalau di dalam beberapa kitab dibilang al-istibdal. Al-istibdal, mengganti. Kadang-kala Roshikoh beli dengan saya. Habib, saya nak beli apa? Saya nak beli kitab Yaqutun Nafis. Berapa? 10 nuskah. Oke. Mana uang? Uangnya mana dulu? Nak beli tak ada uang. Mana uang? Uang dia beli saya 1.000 ringgit. Oke, 1.000 ringgit ini saya. Tapi kitabnya belum saya beri. Oke, dapat 3 hari Roshikoh. Habib, takyah kitab Yaqutun Nafis, saya nak kitab Minhajut Thalibin. Berapa? 7. Jadi Roshikah mengganti 10 kitab Yaqutun Nafis dengan 7 kitab Minhajut Thalibin. Boleh tak? Bukankah saya berhutang kepada Roshikoh 10 kitab Yaqutun Nafis? Macam iya berhutang, saya berhutang untuk memberikan. Karena Roshikoh sudah berikan saya uang 1.000 ringgit untuk harga Yaqutun Nafis. Tapi tiba-tiba Roshikoh merubah keinginan dia, dirubah Yaqutun Nafis itu dengan Minhajut Thalibin. Jadi Roshikoh menjual 10 kitab Yaqutun Nafisnya, yang mana itu adalah hutang saya ke Anta, dengan dan juga istibdal, mengganti, tolabul badal, minta ganti. Ini boleh. Salam juga boleh. Salam ini adalah salah satu akad yang hanya memakai lafaz salam saja. Ada tiga akad indah Syafi'iyah wajib menggunakan lafaz tertentu, tak boleh lafaz yang lain. Di antaranya salam ini. Karena kalau dia cakapnya baik, boleh jadi baik fitimah nanti. Tak ada beza. Indah Syafi'iyah untuk membedakan antara baik fitimah dan salam, di antara caranya adalah dengan lafaz. Kalau lafaznya baik itu dengan bi itu ka, kalau lafaznya salam dengan aslam buka. Wadah? Ada yang nak tanya lagi? Ini sebuah intermezzo, ini harus dipahami sebelum Anda belajar bagusan, agar tak tersilap. Banyak kawan-kawan saya ketika belajar ini tersilap nih, antara 4 hal ini. Saya dulu pertama-tama juga sangat tersilap. Tersilap sangat saya. Sampai saya bertemu dengan guru saya namanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Basri. Dia genius. Dia genius orangnya. Akhirnya saya boleh bedakan apa itu be' goib, apa itu be' deng. Kenapa ini tak sah, kenapa ini sah? Karena ini muayyan. Beberapa madhab, kalau tak silap, Hanafi mensahkan be' goib ini. Hanafi mensahkan. Kenapa? Indah Syafi'iyah ada hadis mengatakan la tabi' ma laisa indak. La tabi', jangan engkau menjual hal yang tidak engkau punya, atau bukan yang tidak engkau punya, yang tidak ada padamu. Lihat, yang tidak ada padamu. Gaib ini tidak ada padamu. Sebenarnya semua ini juga tidak ada padamu. Cuma ketidakadaan padamu itu kenapa? Ketika saya membeli sesuatu yang tidak ada pada orang itu, akan menyebabkan ada unsur gharar. Apa gharar itu ya? Tertipu.
di dalam BFI Dhimmah, jual beli Malaysia Indak itu sah. Kenapa? Karena saya menyebutkan spike. Jadi possibility untuk tertipu ada, tapi sikit. Sikit itu tidak mempengaruhi sahnya jual beli. Karena tidak semua possibility tertipu itu mempengaruhi ketidaksahan jual beli. Hanya possibility yang sampai derajat tertentu itu akan mempengaruhi. Karena itu ada banyak sekali research PhD di dalam fikih itu membahas tentang gharar. Gharar itu apa ya? Ketidakjelasan, kesamaran. Apa kalau orang absurd? Bahasa Inggrisnya apa? Tak jelas. Dia tak jelas. Loh, boleh tak ketika saya itu banyak sekali, banyak sekali. Anda kalau tengok di jual beli online, kadangkala katalognya gambarnya seronok. Bener apa tak? Ketika datang macam mana? Seroni, bukan seronok dia. Loh, benar apa tak? Apa? Loh, sering seperti itu sering sekali. Jadi kemungkinan seperti itu ada. Akan tetapi untuk spike kecil. Berbeza dengan Bai'ul Ghaib. Bai'ul Ghaib ini karena macam mana ya? Saya beli kereta Anda. Keretanya ini saya tak tahu macam mana. Ketika datang, possibility untuk saya tertipu itu semakin besar di Bai'ul Ghaib ini sangat besar sekali. Karena besar ini syariat tak nak Anda ini begaduh. Karena tak nak begaduh daripada kita risk pasal Bai'ul Ghaib, cakap tak sah. Hanafi tak macam itu. Apa sih urusan apa namanya? Problemnya apa? Problemnya ketika saya melihat keretanya Zaman mungkin di bawah ekspektasi saya. Oke, boleh tak kita benarkan ini problem ini? Boleh. Dengan apa? Dengan khiyar. Khiyar apa namanya? Khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah ini di Syafi'iyah tak ada. Di Hanafiyah ada. Khiyar ru'yah ini macam mana? Ketika Ustadz Abdurrahman tengokkan dia punya kereta, Ustadz Zaman dia perlihatkan keretanya dia. Karena Ustadz saya yang nak datang namanya Abdurrahman. Ketika Ustadz Zaman ini memperlihatkan keretanya dia ke saya, ketika saya melihat, saya punya hak untuk khiyar. Saya nak, saya beli. Saya tak nak, saya pulangkan. Walaupun lihat, walaupun saya menyebutkan spike indal Hanafiyah. Jadi kereta Anta, Aksia, warna ini semua saya sebutkan. Anda tengokkan kereta saya, ini kereta, dan semua speknya sepakat. Tapi saya tak nak, boleh. Itulah makna khiyarul ru'yah. Saya mempunyai pilihan ketika saya melihat. Ada lagi indal Malikiyah namanya khiyarul wasaf. Namanya khiyarul wasaf. Khiyar wasaf ini terpulang terhadap speknya. Kalau speknya sama, sesuai dengan apa yang saya katakan, saya tidak mempunyai hak untuk mengembalikannya, walaupun saya tak nak. So, kenapa semua itu? Untuk menghindarkan gaduh. Syafi'iyah sudah tak ada macam itu. Tak ya ada kemungkinan gaduh daripada, karena lihat ya, kadangkala mungkin saat Zaman ketika dia perlihatkan keretanya, lagi macam mana? Katanya Anda nak kereta saya. Sekarang saya cakap, ini saya tengok Anda kereta, Anda tak mau. Anda ini macam mana sih? Kalau ngomong yang benar. Tapi saya yang benar. Katanya Anda nak kereta saya, ini kereta saya. Anda cakap Aksia, ini Aksia. Apalagi saya sudah
mendatangkan apa yang Anda inginkan, tapi kenapa Anda masih tak mau? Di situ ada semacam khiyarul ru'yah, itu menguntungkan janib mustari, tapi tidak menguntungkan janib ba'i. Begitu pula khiyarul wasf, menguntungkan janib mustari. Karena asal dari khiyar itu agar saya sebagai mustari boleh membeli sesuatu, dan ketika membeli saya tidak menyesal. Tapi di situ ada semacam possibility untuk bergaduh. Syafi'iyah tak mau itu. Gaduhnya itu sudah B itu sudah tak ada. B fidimah oke. Karena possibility untuk bergaduh lebih kecil. Karena kalau kita nak possibility untuk bergaduh itu zero, mungkin tak ada jual beli yang boleh. Oh benar. Hampir tak ada jual beli yang boleh. Anda nak beli apa? Anda nak beli kokonat. Anda lihat kan? Anda yang kokonat itu yang Anda jual dalamnya apa luarnya? Boleh tak? Dalam luarnya oke, dalamnya teruk. Boleh kan? Anda itu membeli dalamnya tapi Anda tengok luarnya. Ada possibility untuk begaduh tak? Tapi kecil sangat tak? Kecil sangat. Kata Syafi'iyah tak apa? Tak kisah pasal itu. Karena possibility untuk begaduh ketika itu kecil dianggap tak ada. Anda nak beli apa ya? Nak beli sarden. Sarden kan di dalam din. Anda kan tak beli dinnya, Anda beli sardennya. Boleh tak ketika dinnya seronok nih? Ada laki-laki macam ini. Seronok. Ketika Anda tengok dalamnya teruk, mungkin tak? Ikannya separuh atau sudah basi, mungkin tak? Ada orang beli susu dalamnya ada tikus. Ada macam itu. Seronok nih, packagingnya seronok. Tapi ketika di dalam seret. Tapi kejadian seperti itu sangat sedikit sekali. Kalau kita menggunakan kejadian seperti itu untuk membatalkan semua muamalat, tak adil ini. Ya sudah, kalau macam ini bagaimana? Ya sudah, datang ke penjualnya, minta ganti, selesai masalah. Tapi Anda tidak mensahkan semua jual beli yang ada dinnya, itu susah itu. Tak boleh. Faham? Karena itu banyak sekali research PhD pasal gharar ini. Banyak sekali ukur macam, karena tidak semua gharar itu tak boleh. Ada beberapa gharar yang mungkin jual beli yang ada di situ possibility untuk menipu, possibility untuk begaduh itu ada. Karena kita membeli sesuatu tidak melihat sampai dalam-dalamnya. Kita membeli sesuatu hanya melihat apa yang kita mampu lihat dari zahir mapi itu. Saya pernah tengok orang beli bag yang mahal-mahal itu, bag yang branded. Apa ini ada kutu di sini? Loh, benar apa tak? Ada orang yang beli seronok nih. Kita hanya diwajibkan untuk tengok apa yang kita mampu untuk tengok. Wah, itulah yang namanya as-salam. Oke? Ada yang nak tanya sebelum saya? Ya, wasaf itu untuk bagi Bukan, khiyarul wasf itu untuk bid'idin. Dulu saya tak paham beza antara antara khiyar wasf sama khiyar ru'yah. Tak paham saya. Memang ini pelajaran ini bukan di dalam fikih, tapi ada kelas lain yang lebih tinggi daripada fikih, namanya fikih muqaran. Compare fikih perbandingan. Dan di antara yang dibahas pasal ini masalah yang paling besar. Dulu ada guru saya jenius, namanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Basri. Saya tanya, Syekh bin Basri, apa beza khiyar ru'yah sama khiyar wasf? Apa beza? Al-faraq wadih la'eh. Tanya apa? Wadih
sudah jelas berkilau pula katanya. Dia nak cakap dengan saya, dia menyindir saya. Anda ini tak paham kah? Mata tak jelas katanya. Beza antara dua hal ini jelas berkilau pula katanya. Jadi tak mungkin tersilap katanya. Saya pikir, iya benar juga. Cuma tak saya boleh tak paham. Assalam, memang ada beberapa orang itu jenius. Itu mungkin 1 dari 100.000, 1 dari 1 juta. Ada beberapa orang macam itu. Assalam lughatan al-isti'jal wa takdim. Sudah dibaca dulu. Siapa? Natasha. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamu lughatan al-isti'jal wa taqdimu wa syar'an wa yu'shay'in mawsufin fi dhimmati bil-lafzi salami aw salafi. Ya. Assalam lughatan al-isti'jal wa takdim. Makna salafa yuslifu maknanya al-isti'jal wa takdim, terburu-buru, mendahulukan. At-takdim itu mendahulukan. Karena itu kan as-salafus shalih apa maknanya? Pendahulu kan? Karena itu assalam, as-salaf. Assalam awis salaf. Dua hal ini maknanya sama. Assalam awis salaf. Salafi. Subhanallah, subhanallah. Nama-nama salafi sudah menjadi nama yang tak elok sekarang. Sudah menjadi nama yang tak elok. Sebenarnya salaf itu mutlak. Jadi makna orang-orang yang mendahului kita. Tapi makna salafi sudah dinisbatkan ke taifah muayyanah dengan nama Wahabi. Oh, nama salaf itu macam-macam. Dulu sebelum Wahabi namanya Mujassimah. Mujassimah. Kemudian datanglah Muhammad bin Abdul Wahab dengan namanya Wahabi. Kemudian sekarang nama Wahabi itu tak terlalu menjual, brandnya kurang. Akhirnya kita rebranding dengan nama Salafi. Guru saya Syekh Said Khoda menamainya bukan Salafi tapi Taimi. Karena salafnya mereka itu Ibn Taimiyah. Nanti dibilang Taimi. Oke. Assalam lughatan al-isti'jal wa takdim. Awit takhir fihi isti'jalu ra'sil mal wa takdimihi. Nanti akan kita baca sekejap lagi bahwasanya yang namanya salam, uangnya itu harus dahulu. Karena kita tidak boleh ketika jual beli harga dan uangnya itu tak ada. Jadi harus ada salah satu. Kalau tak barangnya dahulu ya uangnya dahulu. Kalau semuanya boleh dahulu alhamdulillah. Tapi kalau dua-duanya tak ada, tak sah. Karena itu namanya bai'ud daini bid-dain. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah melarang kita menjual belikan hutang kita. Dalam sebuah hadis, nah Rasul an bai'il kalid bil kalid. Yakni menjual beli hutang tak boleh. Jadi macam ini. Anta punya hutang dengan saya, dia juga punya hutang dengan saya. Nak jual beli hutang tak boleh. Atau macam ini, Anda beli ke saya laptop 1.000 ringgit. Oke, saya beli laptop Anda, laptop ini 1.000 ringgit. Oke, setelah 1.000 ringgit itu kita pergi. Wala zaman beri saya uang 1.000 ringgit, wala saya beri zaman laptop. Akhirnya saya menjual hutang, dia pun menjual. Maknanya dia akan berhutang kepada saya 1.000 ringgit dan saya akan berhutang kepada dia laptop. Kan jual beli kan harus kirim uang dahulu kan. Transfer uang dahulu baru barang ada. Kalau oke, terus bila nak? Kalau tak seperti itu akan menjadi jual beli hutang. Jadi jual beli hutang. Lah, khusus untuk disalam yang dahulu itu uangnya dahulu dibilang roksul mal. Roksul mal itu modal dahulu. Kemudian barang yang ditempah itu diwajibkan untuk diakhirkan. Karena dia tempahan.
Kalau tempahannya itu lebih dahulu daripada uangnya, bukan namanya tempahan itu. Yang namanya tempahan atau pesanan itu pasti lebih akhir, betul apa tak? Kalau dia, oh saya pesan apa? Handphone 10 sudah ada, itu bukan pesan, namanya Anda beli. Yang namanya pesan itu harus menunggu, pasti seperti itu. Tapi ada ya, kalau ada jangan cakap itu pesan, tapi cakap itu beli. Kalau Anda nak beli, tak apa. Tapi kalau pesan, bezel-bezel lagi urusannya. Assalam lughatan al-istijal wa takdim. Baca yang nomor 1, Natasha. والتأخير فيه استئجال رأس المال وتقديمه وفيه تأخير مسلم Karena di dalam salam itu ada pendahuluan, didahulukan roksul mal, dan tempahannya akan diakhirkan. Karena itu makna as-salam istijal wa takdim, ditaklik ada awit takhir. Ayo, wa yuqalu lahu as-salafu aidan. Dan babus salam dikatakan as-salaf, sama. Lakin yusyarikuhu fihi al-qur'an, tetapi kata-kata salaf boleh menjadi dua makna. Makna yang pertama bab ini, dan makna yang kedua adalah bab hutang piutang. Nanti akan ada dibilang aslaf tuka ay akrot tuka, ay akrot tuka. Wa syar'an aywa. وشرعا بين شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف. Dan secara syar'an as-salam adalah bai'u syai'in mausufin bidzimmah. Salam adalah jual beli sesuatu yang mausuf fid dhimmah. Sesuatu yang mausuf fid dhimmah, sesuatu yang dispek, ada sifatnya, ada speknya. Dan spek itu fid dhimmah. Dhimmah itu macam mana ya? Saya nggak tahu. Tanggungan. Kayak oh anak saya itu tanggungan saya. Apa tanggungan? Tanggungan itu dalam bahasa Arab itu namanya dhimmah. Dhimmah itu bukan sebuah benda, tapi dia sebuah makna. Bukan sebab. Dia sebuah makna, bukan nisbah. Dia makna yang ada dalam manusia. Dia tak tampak, tapi ada. Tanggung jawab. Anda kalau cakap apa? Anak saya tanggung jawab saya. Apa tanggung jawab itu? Apa macam ini? Ini gerakan tangan ini. Anda tahu yang namanya tanggung jawab itu ada dalam diri Anda. Istri tanggung jawab suami, anak tanggung jawab orang tua. Betul apa kan? Ada seperti itu. Tanggung jawab itu ada di dalam diri manusia. Walaupun kita tak tampak, tapi dengan tanggung jawab itulah kita bisa, karena ada tanggung jawab di dalam diri manusia, kita boleh menjadikan orang manusia itu bertanggung jawab, atau kita boleh menjadikan diri kita bertanggung jawab. Tanggung jawab ini di dalam bahasa Arab namanya dhimmah. Biasanya orang-orang Hadramut itu cakapnya fitimmati gini, fitimmati. Karena memang berat itu biasanya dipikul di bahu. Benar apa tak? Memang seperti itu. Pasti yang kita sebut fitimmati ana. Fitimmati ana itu sebuah apa ya? Bukan dhimmah itu sini, bukan. Itu cuma sebuah kinayah. Kata-kata apa dibilang majaz. Itu cuma majaz saja. Nah, itu didefinisikan apa itu dhimmah? Maknan maujudun fil insan qabilun lil ilzami wa bil iltizam. Dia sebuah makna ada di dalam diri manusia, yang mana makna itu boleh untuk ilzam. Ilzam itu mewajibkan orang lain untuk bertanggung jawab. Iltizam mewajibkan dirinya sendiri untuk bertanggung jawab. Saya dengan adanya dhimmah di dalam diri saya boleh mengemban tanggung jawab. Dan dengan adanya dengan adanya tanggung jawab di diri Anda Rasyika, saya boleh memberi Anda sebuah tanggung jawab. Itulah yang namanya dhimmah. Jadi dhimmah itu bukan tanggung jawab, tapi tempat untuk bertanggung jawab. Dia boleh mengambil tanggung jawab. Paham tak sahabat? Hah? Paham? Ada yang tak paham? Jelas pula. Hah?
Anda kira makhluk itu hanya di ilmu kalam saja? Di semua ilmu ada yang makhluk itu. Faham ya, dhimmah itu. Itulah yang namanya dhimmah. Ada sebuah makna. Dia bukan benda. Macam kejujuran. Itu bukan benda kejujuran itu. Itu adalah makna. Apa ya? Ketidakjujuran, kejujuran, keberanian. Kalau saya minta ke Anda Nashwa, mana keberanian? Mana? Beri saya. Tak ada kan? Tapi apakah Anda yakin itu ada? Ada. Dia tak boleh kita lihat karena dia makna, dia bukan benda. Begitu pula dhimmah. Dhimmah itu sebuah makna yang ada di dalam diri manusia. Sebab adanya makna itu, tanggung jawab boleh ada di kita sebagai manusia. Jadi dia tempat untuk tanggung jawab ada. Apa? Mahalul mas'uliyah ya. Sudah tak boleh jelaskan lebih jelas daripada ini. Ini tak jelas lagi. Perlu makan nasi lemak ini semua agar pintar sedikit. Tak ada, Anda kalau tak saya jelaskan macam ini sampai kita pilih berakhir pun Anda tak akan tahu. Banyak orang kata, li'annahu fi dhimmah, hina, fi dhimmati, wallahi, fi dhimmah. Saya cakap, macam mana kita dhimmah, macam ini, saya pikir, macam mana? Setelah saya baca ilmu kalam, maka saya baru paham, ternyata dhimmah itu makna, dia bukan benda. Cuma ditaruh di sini memang untuk, karena tanggung jawab itu berat. Berat apa tak? Berat. Kalau Anda anak pinggul berat di mana? Sini kan? Pinggul berat. Memang kelihatannya mereka paham, cuma mereka anak paham kan penat juga memang apa nih maknanya orang apa nih maknanya gitu. Bai'u syai'in mausufin fil dhimmah. Dia menjual sesuatu yang disampaikan di dhimmah. Bilafdis salami awis salah, dan harus dengan lafaz salam atau salaf. Di dalam takliknya Syekh Salim Said Bukair, baca Natasha nomor 34. Qauluhu bilafdis salam awis salaf. Kalau bilafdis salam awis salaf rajaha fi hasyiatul fath adu insawil salami fi hadaini lafzaini. Qala li inqalihi bi kinayatil ba'i bi niyati salami. Wabiladhi qabiltu wa illam yakun salaman. Lihat warajjaha fi hasyiatil fathah. Hasyiatil fathah ini kalau tak silap saya Fathul Jawad. Ada seorang namanya Ibn Mukri Al-Yamani. Siapa namanya? Ibn Mukri Al-Yamani punya kitab namanya Al-Irsyad. Kitab kecil saja. Lebih dahsyat daripada Minhaj. Kecil saja. Yang mengajar itu adalah mufti tadi namanya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Ibn Hajar punya syarah namanya Fathul Jawad. Biasanya di kitab-kitab fikih kama qala fil fathah. Ini Fathul Jawad ini. Tapi Hasyiatul Fathah saya tak tahu ini punya siapa. Hasyiatnya saya tak tahu punya siapa. Warajjaha fi Hasyiatil Fathah adamu inhisaris salam fi hadainil lafzain. Hasyiatul Fathah cakap bahwasanya salam itu tak harus dengan dua lafaz ini. Boleh dengan lafaz apapun yang menunjukkan salam dan salaf. Qala lin iqadihi bikinayatil bai'i biniyatis salam. Karena lafzus akad salaf ini diperbolehkan untuk menggunakan kinayah, Wa bilafdi qabiltu, dan boleh dengan lafdil qabiltu wa in lam yakul salaman summa qol wala yuqasu assalamu binikah. Orang yang mengatakan bahwasanya salam dan akdus salam ini harus menggunakan dua lafaz salam dan salaf dianalogikan dengan nikah. Tak bolehlah, nikah itu memang wajib. Saya setuju nikah itu wajib menggunakan lafaz nikah. Nikah itu hanya boleh menggunakan dua lafaz. Saya nikahkan Anda, saya kawinkan
Ada. Hanya 2 lafaz itu. Biar tak ada yang komplain nanti, tak boleh menggunakan saya berikan anak perempuan saya. Ya apa saya berikan? Ini macam hibah saja, handphone diberikan. Anak perempuan tak diberikan. Tapi dinikahkan. Memang pernikahan harus menggunakan 2 lafaz ini. Nikah dan kahwin. Salah, kenapa? Karena dia sama dengan nikah. Apa? Dari apa samanya? Ada perbezaan antara salam dan nikah. Apa perbezaannya? Li umurin. Karena nikah itu ghalibnya ta'abbud. Nikah itu beribadah. Tempahan, ibadah. Ada orang, oh saya nak tempa baju. Apakah tempa baju itu ibadat? Ada ibadat. Man tampah baju dakhalal jannah, tak ada. Nikah berbeza. Nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Banyak hadis tentang menikah. Tapi tempat tak ada. Macam mana Anda boleh kiaskan dengan nikah? Nikah itu hanya menggunakan lafaz nikah dan tazwij, menikah dan berkahwin, karena memang ada unsur ibadah. Ada unsur ibadah. Ibadah tak boleh dirubah-rubah lafaznya. Zuhur ya zuhur, al-fatihah ya al-fatihah, tak boleh dirubah-rubah walaupun menurut Anda maknanya sama. Begitu pula, kenapa? Ihtiyatan lil addo al-mukhtassah bimazidi ihtiyat. Karena menikah itu urusannya dengan wanita. Bukan dengan wanita, bagian khusus dalam wanita. Dan itu tidak boleh sembarangan. Apa sembarangan itu? Sembarangan, tidak boleh sembarangan. Berbeza dengan tempahan. Macam mana Anda nak berhati-hati terhadap wanita, macam Anda berhati-hati terhadap tempahan. Tak ada fit and proper di situ. Waduh. Wa qaunu ghaira lafdhihi mamnu'an ma'awrudihi huna bimaknahu. Wa qaunul kinayah la tujzi'u fihi. Katanya berbeza. Lafaz tazwij wa nikah. Memang di dalam hadis dan Al-Quran tidak ada 2 lafaz selain itu. Tidak ada. Dimanapun Anda melihat tentang pernikahan, pasti lafaznya kalau tak tazwij dan nikah. Di Al-Quran saja, tak usah jauh-jauh. Di Al-Quran, lihat wa ankihul ayama minkum. Apalagi? Fankihu wa ankihul ayam an-nikahu sunnati. Pasti lafadznya kalau zauju. Ya, tapi tak ada selain 2 lafadz ini untuk mengungkapkan pernikahan. Tapi di salam ada. Begitu pula di salam boleh memakai kinayah. Di pernikahan tak boleh memakai. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Pernikahan tidak boleh kinayah. Iya, kenapa? Kenapa pun tak jelas. Dulu saya namanya Syed Mustafa bin Smith. Yushtaratu fin nikah asyhadah fala tasihhul kinayah fihi. Disyaratkan di minhaj ada ini. Disyaratkan dalam pernikahan itu saksi, maka kinayah tak sah. Saya tengok apa hubungannya? Apa hubungannya tak sahnya kinayah dengan perlu saksi? Ada hubungannya. Karena yang namanya kinayah perlu niat. Saksi tak boleh tahu niat. Wadah, karena itu pernikahan tidak diperbolehkan dengan lafaz kinayah. Perceraian boleh dengan lafaz kinayah. Kenapa? Karena tak perlu saksi. Rujuk boleh dengan lafaz karena tak perlu saksi. Pernikahan tak boleh. Karena saksi hanya melihat lafaz, tidak melihat hati. Listirati syahadah fihi wala kadzalika fis salam. Berbeza dengan salam. Dengan dari 3 hal ini, fa innahu la ta'abbuda fihi. Salam tidak ada ibadahnya. Maknanya kalau Anda salam,
Mentempa, Anda tak dapat pahala. Tapi Anda menikah, Anda mendapat pahala. Walam tarid kalimatun tsalitsah ghairu salami wassalaf. Wan iqada'u binahwi akhadtu biniyati salam wa in lam yusarrih fihi. Karena semua hal tiga ini tidak ada di salam, maka kita tidak boleh mengkiaskan salam ke pernikahan. Ini pendapatnya Hasyiatul Fatah. Tapi wallahu a'lam, yang di Hadramut yang saya tengok kelihatannya ini macam muttafaq alaihi. Para ustaz mentakdirkan ini macam tak ada khilaf, macam tak ada Kinayah tak boleh. apa? Kinayah tak boleh. Kinayah tak boleh. Maknanya harus menggunakan salam awis salaf. Oke, arkanus salam. Arkanus salami khamsatun. Muslimun, bukan muslim itu bukan orang muslim. Maknanya yang memesan. Itu namanya muslim. Yang menempa. Wa muslamun ilaihi. Apa? Orang yang menerima tempahan. Wa muslamun fihi, barang yang ditempa. Wa ra'sul mal. Ra'sul mal adalah uang untuk depositnya. Wa sirah. Wa sirah. Syurutu sehati salam, syurutu sehati salam ziyadatan ala syurutil pay'i sitasuf. Semuanya kembali ke syarat B. Semua kembali ke situ. Maknanya surut sahnya salam terpulang ke surut B. Akan tetapi ditambahi 6. Ditambahi 6 hal. Yang pertama, hululu ra'sil mal. Hululu, makna hulul maknanya jual belinya harus hal. Dia tidak boleh saya tempa baju ini dalam 2 bulan dan saya akan deposit minggu hadapan, tak boleh. Walaupun dia deposit sekarang. Jadi dia cakapnya akan deposit minggu depan, tapi ternyata dia letak sekarang, tak boleh. Dia harus cakap sekarang dan dia harus beri sekarang. Kalau dia cakap minggu depan, dia beri sekarang, tak sah. Atau dia cakap sekarang, dia beri, tak boleh. Wa taslimuhu fil majlis, itu maknanya setelah dia cakap akadnya hari ini, saya akan beri sekarang, dia harus serahkan sekarang. So lihat, falau aqadahu halan nomor 1. Falau aqadahu halan wa tafarraqa au alzamal akad qoblal qabd batolal akad. Lihat. Kalau dia itu aqadahu halan, dia akadnya sekarang. Saya tempa baju ini untuk 2 bulan yang akan datang dan saya beri uangnya sekarang. Dia cakap akan beri sekarang. Atau alzama ini kita kembali ke bab khiyarul majlis itu di salam ada. Dia akan hilang khiyarul majlis ini dengan salah satu dari 2 hal, at-tafarruq atau apa satunya? Ikhtiyarul luzum. Jadi dia cakap saya tak nak khiyar. Barang siapa yang berakad sekarang tapi membayarnya nanti, tak sah. Dan dia berpisah. Atau dia berakad sekarang, cakap sekarang, tapi dia belum berpisah. Dia cuma cakap saya tak nak khiyar. Oke, Anda tak nak khiyar, saya tak nak khiyar. Dan dia cakap saya tak nak khiyar sebelum dia menyerahkan uang, tetap tak sah. Karena dibilang ikhtiyarul luzum mislut tafarruq. Memilih tidak ada khiyar walaupun dia tidak berpisah, macam berpisah. Paham ya? Jadi saya tempa, kan syaratnya tempa, dia harus cakap depositnya sekarang dan dia harus bayar sekarang. Dia cakapnya depositnya sekarang, tapi ternyata mereka berpisah sebelum bayar deposit. Atau mereka tak berpisah, tapi mereka cakap saya tak nak khiyar. Setelah mereka cakap tak nak khiyar, mereka borak dan pergi. Tak sah juga. Kenapa? Karena
cakap tak nak khiyar macam mereka berpisah. Wah, biasa zaman. Au alzama al-aqd qabla al-qabd batalal aqd. Baca nomor 35. قوله فلو أنقذاه حالا يتفرقا أو ألزما إلى تبع في هذا رمي والخطيب. Tapi fi hadza ini adalah pendapat Ar-Ramli wal Khatib. Siapa itu Ramli wal Khatib? Natasha. Syekh dia Ramli itu siapa dia? Kawan Anda bukan? Hah? Siapa? Ada yang tahu? Tahu Sherila? Tak tahu? Tak tahu. Tahu? Ramli tak ada yang tahu. Pernah saya cakapkan Ramli itu siapa? Hah? Ramli yang ini Ramli yang mana Ustaz Zaman? Anak. Ya. Siapa nama Ramli yang anak? Muhammad bin Ahmad. Dia punya kitab apa di dalam fikih Syafi'i? Namanya Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Wal Khatib. Siapa nih Khatib ini? Siapa? Syirbi. Oh, Syirbi. Khatib apa kitabnya? Khalidah. Mughnil Muhtaj. Haitsu qala, sekitar mereka itu berkata bahwasanya memilih tidak ada khiyar sama seperti berpisah. Warajjaha fit tuhfah. Siapa ini tuhfah ini? Warajjaha fit tuhfah. Dan dia mentarjihkan di tuhfah. Apa itu tuhfah itu? Hah? Kitab Imam Romli. Ya, salah. Tuhfatul Muhtaj kitabnya Ibn Hajar Al-Haytami. Romli itu kitabnya namanya Nihayatul Muhtaj. Maknanya Ibn Hajar. 3 orang ini sama satu kelas dulu. Romli, Khatib, sama Ibn Hajar dulu satu kelas. Kelas namanya ayahnya Imam Romli, namanya Ahmad Shihabuddin Ar-Romli. Macam mana gurunya? Muridnya macam ini semua. Dahsyat ya. Benar kan? Seorang guru, seorang murid itu hebat atau tak terpulang pada gurunya. Benar itu. Guru saya pada cakap, al-asadu la yalidu illa shiblan. Singa itu anaknya pasti anak singa. Tak mungkin singa itu anaknya tikus. Tak mungkin. Maknanya kalau Anda melihat seseorang itu hebat, tengok siapa. Pasti gurunya itu hebat. Anda kalau tahu nak tahu bagaimana hebatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, nak tengok hebatnya Syekhul Islam Shihabuddin Ar-Ramli, tengok orang itu. Sekarang hampir semua fikih Syafi'i. Nah, macam mana pendapat Ibn Hajar, Ar-Ramli sama Khatib Syibli? Menurut Tuhfah, annadzalika la yadur, bahwasanya ikhtiar luzum, saya setuju bahwasanya tafarruq itu tak boleh. Tapi ikhtiarul luzum tak macam tafarruq. Falau qabada ra'sul mal ba'da ikhtiyaril luzum wa qabla tafarruq lam yaqtulil. Walaupun dia sepakat kita tak ada khiyar ya, setelah dia cakap itu dia memberikan uang, baru dia berpisah, tak apa. Tapi menurut Romli dan Khatib tak boleh. Karena ikhtiyaril luzum kan tafarruq. Jadi dia harus menyerahkan uang dahulu, baru dia cakap ikhtiyarul luzum. Saya tak nak khiyar apa. Tapi kalau sebaliknya tak boleh. Menurut Ibn Hajar tak apa sebaliknya, tapi yang penting sebelum berpisah. Aywa. Wa bayanu makanit taslim in aslama bi mahallin ghairi shalihin lahu. Dan dia harus menjelaskan tempat untuk taslim. Taslim ini menyerahkan. Taslim ini apa? Menyerahkan. Maknanya serah terima itu nak di mana? Nanti saya contohnya Khalidah beli ke saya baju. Beli ke saya baju. Saya nak serahkan baju itu ke siapa? Atau di mana?
Oh, kita akadnya di Negeri Sembilan, serahkan ke Johor. Alamak, Johor jauh. Mungkin untungnya baju itu tak sesuai dengan cost travel ke Johor. Wadah, maknanya Kholidah harus menjelaskan di mana saya harus menyerahkan barang tempahan ini kalau akad tempahan ini tidak layak untuk menjadi tempat serah terima barang tempahan. Saya tak nak tempah nasi lemak, saya tak nak tempah cili padi, saya nak tempah tank, saya nak tempah nuklir, bom nuklir, boleh tak? Boleh, kenapa tak boleh? Saya nak tempah tank, saya nak tempah kereta-kereta yang buat perang. Kita tempah di sini. Tak mungkin tempat ini boleh untuk serah terima helikopter, nak serah terima jet. Anda kira nak tempah jet di lapangan jet? Tak ada. Anda nak tempah flight apa itu? Pesawat cakapnya. Anda tempah pesawat di airport? Tak. Di office jual beli pesawat. Serah terima di mana? Lapangan terbang kan? Memang macam itu. Kalau seumpamanya tempat untuk tempahan, lihat, tempat akad tempahan tidak sesuai untuk serah terima tempahan, maka orang yang menempah harus menjelaskan di mana. Karena kalau dia tidak menjelaskan, otomatis tempat serah terima, tempat akad itulah tempat serah terima. Lihat, dahsyat kan Syafi'i. Pernah terpikiran macam ini? Tak orang kan? Ini fuqaha ini bukan apa. Apalagi itu? Surat kabar lama. Wa bayanu makanit taslim in aslama bi mahallin ghairi sholihin lahu, dan orang yang menempah harus menjelaskan di mana nak serah terima itu. Yang penting serah terima, tempat serah terima itu harus dijelaskan. Kalau tempat akad tidak sesuai untuk tempat serah terima, wadah, jelas. In aslama bi mahallin ghairi sholihin lahu. Kalau dia akad salam itu di tempat yang tidak sesuai untuk serah terima. Oke? Au kanal muslim fihi muajjalan wa lihamlihi ila makanil akad ma'munah. Atau jika seumpamanya muslim fihi itu barang tempahan itu muajjal. Apa itu muajjal? Nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Dan kalau kita bawa ke tempat kita akad, perlu biaya. Contohnya, Ustaz Zaman nak tempel kepada saya kitab Yaqutun Nafis 10 nuskah. Di mana tempat akadnya? Saya sama Ustaz Zaman ketika itu holiday di Singapura. Akadnya di Singapura. Loh, rumah kita di Selangor. Di Selangor. Kalau untuk masuk Singapura, 10 kitab ini akan memerlukan uang. Maka ketika akad di sana, saya harus tanya dengan Ustaz Zaman, ini nak diserahkan di mana? Karena kalau tidak dijelaskan, otomatis tempat akad itulah tempat serah terima. Dan tempat serah terima itu memerlukan pembiayaan. Yang nak biayai siapa? Hah? Tak boleh. Ya, yang menempah tak boleh, akan gaduh. Akan gaduh. Kadangkala tempat untuk mengirim
lebih besar daripada barang tempahan itu sendiri. Harus diulangi lagi akadnya dari awal. Baca nomor 3 Natasha. أين المحل الذي يطلب تحصيله منه والحاصل أنه إن لم يسلك موضع وجب البيان مطلقا. Yakni dari tempat yang diminta dia ada di dalamnya. Intinya, lihat, intinya ini hasil, ini penting hasil. Wal hasil annahu in lam yasuhil maudhi wajibal bayanu mutlaqan. Intinya, kalau tempat itu tidak memungkinkan untuk menjadi tempat serah terima, maknanya kalau tempat akad tidak mungkin untuk menjadi tempat serah terima, maka wajib untuk menjelaskan di mana tempat serah terima. Dan kalau seumpamanya tempat itu bisa, tempat akad bisa untuk menjadi tempat serah terima. Akan tetapi barang itu kalau dibawa ke tempat akad memerlukan biaya. Walaisa lihamlihi ma'una. Untuk sampai ke sana tidak memerlukan biaya, maka tidak wajib bayan. Wa insoluha. Kalau tempat untuk serah terima itu, tempat untuk akad itu boleh untuk menjadi tempat serah terima dan membawa barang tempahan ke sana ada biaya, maka wajib dijelaskan di salam al-mu'ajjal, salam yang tidak langsung tapi nanti. Karena salam itu menurut mazhab Syafi'iyah itu tak harus perlu waktu. Jadi macam ini. Lihat ya. Saya tempa kepada Anda 10 kitab Riyadhus Shalihin. Saya tak cakap berapa bulan. Tapi tiba-tiba saya tengok Ustaz Zaman, ini Riyadhus Shalihin. Waduh. Tetap jadi salam. Sebab lafaz. Kenapa? Karena salam itu yang penting, yang penting Riyadhus Shalihin ini lebih akhir daripada uang. Walaupun lebih akhir ini cuma 5 menit. Walaupun cuma 1 menit, 5 menit pun oke, tak apa. Karena ada sebuah hadis mengatakan man aslafa fal yusrif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang menempa, hendaklah dia menempa itu di timbangan yang diketahui sampai waktu yang diketahui. Para ulama a'immatus salafah cakap Syafi'i macam mana entah. Hadisnya saja cakap menempa itu harus sampai waktu yang diketahui. Harus sampai waktu yang diketahui. Anta cakap macam mana tak ya perlu waktu. Anda ini melanggar hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya menempah itu boleh Anda serahkan tempahan itu sebelum berdua ini berpisah. Boleh macam itu. Hadis Nabi tak ada macam itu. Di mana Syafi'i melanggar hadis kan? Anda tak paham. Sekarang kita tengok macam mana. Yang melanggar hadis saya apa Anda? Syafi'i macam itu. Kita di dalam jual beli ini menghindari yang namanya waror, menghindari yang namanya ketidakpastian. Betul apa tak? Semakin besar ketidakpastian itu, baik ini akan semakin risk. Semakin kecil ketidakpastian, baik ini akan semakin oke. Mana yang lebih risk? Waktu tempahan itu panjang atau sedikit? Sedikit. Lebih riski semakin panjang. Semakin panjang kan semakin risk. Karena saya tanpa 1 tahun, iya kalau masih hidup 1 tahun, Anda tak tahu atau macam-macam mana. Mungkin nak keluar ini eksiden mati semua. Mana udah jangan sampai. Kena umur panjang kita. Mana yang lebih risk? Panjang kan? Oke. Mana yang lebih risk? Sedikit apa tak ada waktunya? Sedikit. Tak ada.
tak ada waktu. Soalnya langsung waktu itu tak ada. Mana yang lebih hiris? Langsung apa belum waktu sedikit? Langsung. Maknanya as-salam al-mu'ajjal aqallu ghararan minas salam al-mu'ajjal. Karena ghorornya itu akol, fasihatuhu aula. Imam Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i yusahih salam al-mu'ajjal dengan kias aulawi. Kias aulawi itu kias yang paling kuat. Kias yang paling kuat. Wallahu a'lam. Wal qudrah alat taslim waqta wujubihi, dan orang yang menerima tempah dia harus mampu untuk menyerahkan barang tempahannya ketika jangka waktunya habis. Jadi jangan sampai Kholidah ini tempah ke saya sesuatu yang saya tak boleh serahkan. Contohnya saya nak mata kucing. Mata kucing kan tidak setiap tahun ada kan dia. Hanya waktu tertentu. Yakni mata kucing ketika musim kemarau, musim panas. Mata kucing tak ada musim panas. Mata kucing itu adanya musim hujan. Contoh macam itu. Dia minta suatu hal yang itu tidak ada di waktu saya wajib untuk menyerahkan. Kalau misalkan di fikih itu biasanya rutop di musim dingin. Tak ada rutop musim dingin. Rutop itu musim panas. Karena kurma itu untuk berbuah memerlukan panas. Wal ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsaf allati yakhtalifu bihal gharadu ikhtilafan zahiran. Dan harus akidain, saya dan Kholidah sebagai akidain, penempah dan yang menerima tempah, dan syahiden. Ada dua orang syahid, Ustadz Dini sama Ustadz Zaman. Harus mereka berdua itu mengetahui spike yang saya sebutkan, sekiranya spike ini boleh mempengaruhi harga. Kalau saya tempa handphone RAM-nya 5 GB dengan handphone RAM-nya 4 GB, berbeza tak harganya? Berbeza. Tapi kalau ini memorinya 250 GB, satunya memorinya cuma 249 GB, berbeza tak harganya? Cuma 1 GB saja berbeza. Tak berbeza kan? Atau tak ya 1 GB, 1 megabit. Apakah harus disebutkan sampai? Maknanya orang yang menempah harus menyebutkan semua sifat yang mana sifat itu mempunyai kesan untuk merubah harga. Oh, tapi kalau yang tak ada kesannya, tak ya. Yang tak ada kesannya, tak ya. Atau handphone itu warna punya kesan tak? Hah? Kalau limited edition mahal sih lah. Oh, nah beli handphone F7, ada satu warna biru, satu warna hitam. Berbeza tak harganya? Sama, cuma berbeza warna saja. Hah? Beza warnanya? Harga tak? Itulah makna yakhtalifu bihal gharar. Maksudnya apa? Maksud ini mempengaruhi harga. Yakhtalifu bihal bukan hanya mempengaruhi harga, mempengaruhi maksud dari pengguna. Ini penempah yang kena jelas. Iya dong. Penempah yang kena jelas itu. Yang menerima tempah tahu apa? Dia cuma akan melaksanakan apa yang saya minta saja. Walaisal asal ada mana aslinya tak ada. Contohnya, saya nak beli hamba sahayanya dia jangan yang tak boleh menulis. Hamba sahaya memang asal dari orang itu tak boleh menulis itu Anda harus belajar baru boleh, macam itu. Fala yustaratu ma'rifatu ma yutasamahu fi ihmali dzikrihi
li adami dhuhur ikhtilafil gharadi fihi kal kahali wasimani fil raqiq. Dan juga disyaratkan Anda menyebutkan semua sifat yang mana orang itu tidak apa ya dibilang ya, orang itu tak berkesan di situ, tak kisah di situ. Seperti di dalam kalau Anda beli hamba sahaya, matanya itu kahal. Celak. Iya, bukan matanya itu bercelak, matanya itu hitam sininya. Karena hitam seperti Celak. bercelak. Apa beza mata yang sininya hitam sama yang tak hitam? Ini sudah babi, ini macam mata panda. Macam mata panda. Iya apa? Anda nih budak ini nak apa? Nak bekerja kan? Nak bekerja. Ini buat apa? Apa hubungannya mata ini hitam dengan tak hitam dalam bekerja? Oh, harus ada tahilalatnya apa ini? Lesung pipi. Bukan ya, lesung pipi, tahilalat. Apa hubungan lesung pipi dan tahilalat dengan bekerja? Tak ada. Disebutkan atau tak disebutkan? Tak apa. Kenapa harus orang itu syahid juga mengetahui sifatnya ini? Agar nanti kalau saya dan Kholidah ini bergaduh pasal sifatnya ini benar atau tak, saya boleh kembali ke kita tengok macam mana zaman, apakah yang benar saya atau Anda. Wa dzikruha fil akad bi lughatin ya'rifuhal aqdain. Ya'rifuhal aqidaini wa adlan. Maknanya kalau akad harus pakai bahasa yang diketahui oleh penjual dan pembeli dan dengan diketahui oleh syahid. Jangan nanti kita berakad memakai bahasa Italian. No problem. Hah? Amor. Tak boleh. Kita harus menggunakan lafaz yang sama. Boleh diketahui oleh semua orang. Inilah tentang apa? Salam. Saksi wajib Kelihatannya iya di sini. di sana. Agar kalau tanazo boleh apa? Rujuk. Tapi dalam rukun tak ada. Mungkin dalam syarat. Makna adlain di sini bukan adlain yang tertentu, akan tetapi dua syahid yang adil, yang masya Allah, yang oke di sekitar situ. Sampai masafatul adwa. Masafatul adwa ini sekitar 40 km. 40 km disifati katanya guru saya itu, sekiranya Anda keluar dari rumah Anda ke pengadilan, letak dakwah, bertemu hakim, minta hukum, pulang sampai rumah masih belum maghrib lagi. Dikatakan ya 30 kilo lah, 30 kilo 40. Maknanya adil ini harus ada di sekitar 30 kilo dari tempat akad. Oke. Suratus salam an yakula zaidun li amrin aslamtu ilaika hadhil mi'atid dinar fi abdin zinjiyin. Aku, contohnya surah salam ini macam mana? Aku menempah kepadamu 100 dinar emas ini, aku tempahkan kepadamu agar engkau mencarikan aku abdin zinji. Zinji ini yang hitam. Zinji ini hitam. Hamba hitam umurnya 5 tahun, tingginya khamsatu ashbar. Ini ashbar. Tingginya 5 jengkal. Tusallimuhu li ghurrata syahri kada, dan kamu menyerahkan kepadaku ghurrah. Ghurrah itu awal. Ini awal namanya ghurrah ini. Al-ghurrah wa tahjil kan dalam itu. Ya, Maknanya untuk ghurrah ini awal. Engkau menyerahkan kepadaku di awal bulan Muharram contohnya. Fi baladi kada, di kota ini. Fayaqulu amrun qabiltu, maka Amrun menjawab qabiltu. Inilah sekilas tentang salam.
Ada yang nak tanya? Kiranya kalau kita tempah makanan, Okey. lepas tu orang tu kata bayar hanya lepas bagi Secara makanan. teori tak sah. Wallahu a'lam. Makanan ini sikit-sikit pelik Indah Syafi'iyah. Tempah makanan ini tak sah. Karena menempah sesuatu yang ada hubungannya dengan api tak sah. Karena macam mana ya? Kita ni kalau Iya, kalau bahasa Arabnya tak ada indibat. Karena itu jangan menempah, tapi membeli. Kalau dengan sistem tadi itu mungkin malah sah. Jangan Anda bayar sampai kita beli ya. Hah? Macam tu kita beli ya. Itu beli tak apa. Jangan Anda bayar sampai jadi. Maknanya barang itu sudah jadi, Anda baru Bayar. bayar. Tapi kalau menempah itu, oh saya nak tempah untuk 1.000 orang, Anda bayar sekarang 1.000 orang. Sedikit susah ya. Tapi mungkin Anda ini arbun, deposit dahulu. Nanti kalau sudah Habis Selesai. selesai, berapa semuanya saya bayar. bayar. Itu bukan tempahan, tapi jual beli. Tapi jual beli. Wallahu a'lam. Nah, tanya lagi. Yang dia cakap tempahan tu yang tadi dia tak sebut jangka masa tu. Ya. Lepas tu kemudian orang tu dah bagi duit, kemudian orang tu bagi barang, still dikira sebagai salam. Itu dikira sebagai salam, tapi dibilang salam al-mu'ajjal. Menurut Syafi'iyah, tempahan itu boleh nanti, boleh sekarang. Makna tempahan itu barang yang ditempah harus setelah uang. Setelah itu, walaupun masih dalam majelis akad. Masih dalam majelis akad. Wallahu a'lam. Yang dalam majelis dipanggil mu'ajjal. Apa? Dalam majelis dipanggil mu'ajjal. Di dalam majelis Dipanggil mu'ajjal. dipanggil mu'ajjal, benar. Yang Mu'ajjal. mu'ajjal. Jadi satunya pakai ain, mu'ajjal, satunya pakai hamzah, mu'ajjal. Mu'ajjal itu langsung sekarang, terburu-buru, ajalah. Innal insana khuliqa ajula. Ajul ini terburu-buru, apa? Buru namanya. Ajal ila ajalim sama. Ajal ini waktu, terwaktu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya lagi? Sudah berapa jam kita mulai? Satu jam 18 minit. Kita lihat sekejap. Kita teruskan bab Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.